Misalkan ada yang mau bertanya. Belum ada? Nah, kalau belum ada, kita lanjut dulu ya. Lanjut dulu ke konsep bahasa di teori komputasi. Tadi kan kalau bahasa udah nyampe sini nih. Bahasa itu adalah language, yaitu himpunan string. Ini jadi kurang atas, bentar. Mana ini? Nah, ini kurang atas. Nah, bahasa tuh di sini ya, language, yaitu himpunan string dari alfabet yang sama yang dibangun dengan tatanan bahasa tertentu. Kita akan memecahnya ya si bahasa ini ke pembentuk bahasa yang paling kecil. Jadi sebelum kita tahu bahasa, ya kita harus tahu dulu beberapa istilah di atasnya. Yang pertama itu ada simbol, ya. Simbol ini adalah sebuah entitas abstrak. Kalau pakai definisi sih nggak akan kebayang. Intinya simbol tuh kayak misalnya sebuah huruf. Misalnya satu huruf A kecil atau A kapital. Tapi cuma satu ya, cuma satu. Nah, itu adalah simbol. Atau misalnya karakter tanda pagar. Ya, tapi cuma satu aja. Itu disebutnya juga simbol. Atau tanda seru satu kali, nah itu juga disebut simbol. Angka satu kali itu disebut dengan simbol, ya. Jadi pokoknya sebuah huruf, sebuah angka, sebuah karakter itu disebut dengan simbol. Nah, dari simbol ada yang disebut dengan alfabet. Alfabet adalah himpunan simbol yang menjadi penyusun terkecil dari sebuah bahasa. Ya, kita akan lihat ini yang disebut dengan alfabet. Jadi alfabet ini himpunan simbol yang nantinya bisa kita yang nantinya kita akan bisa susun menjadi sebuah string gitu. Contohnya aja dulu lah, ini alfabet 0, 1, 0 sama 1. Nah, nanti kita bisa menyusun string 0, 1, 1 gitu. Yang penting ada 0-nya, ada 1-nya. Ya. Terus ini ada alfabet A sampai Z juga bisa. Mungkin belum kebayang, nantilah kita akan lihat setelah string. Nah, saat string ini nih. Kalau alfabet tadi himpunan simbol yang menjadi penyusun terkecil sebuah bahasa, kalau string adalah rangkaian simbol dari alfabet. Nah, seperti ini. Jadi ada string 01101 merupakan string yang dibangun dari alfabet 0 sama 1. Kalau ada string ABCB, ini adalah string yang dibangun dari alfabet A, B, sama C. Jadi intinya si alfabet ini dia kan kumpulan simbol. Nah, kumpulan simbol yang nantinya bisa kita rangkai menjadi sebuah string. Jadi nggak bisa misalnya saya alfabet ada ABC nih, tapi nanti saya bikin stringnya itu adalah ABCD. Itu nggak boleh, karena D-nya tidak ada di dalam alfabet sini. Misalnya lagi saya punya alfabet 0 sama 1, tapi saya bikin stringnya itu 012. 0, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena di dalam alfabetnya hanya boleh ada angka 0 dan 1 saja. Jadi nanti string yang kebangun tuh ya kombinasi antara 0 sama 1 aja ya. Rangkaian 0 sama 1. Kalau ada alfabet ABC ya berarti nanti string yang terbangun adalah string yang terdiri dari simbol ABC saja. Ya, nggak bisa jadi tiba-tiba ada D gitu, nggak bisa. Karena di alfabetnya hanya ada A, B, sama C. Itu tentang string. Ya, ada juga empty string. Kalau empty string itu dia sebenarnya nggak ada simbol yang muncul, tapi bisa kita notasikan dengan epsilon atau lambda. Dan kita juga bisa menghitung panjang string ya. Kita bisa menghitung panjang string. Artinya itu panjang string itu jadi jumlah kemunculan simbol dalam suatu string. Contohnya 10010 itu pakai
simbol apa namanya, garis vertikal gitu ya. Nah, ini artinya adalah kita menghitung jumlah dari simbol yang ada di string ini. Jadi ini 5 gitu ya. Kalau panjang string lambda itu dia 0, karena kan dia empty string kosong. Gitu. Nah, kalau bahasa, tadi balik lagi ke bahasa, misalnya. Bahasa tadi adalah himpunan string dari alfabet yang sama yang dibangun dengan tata bahasa tertentu. Nah, ini jadi contoh bahasanya. Ini kan satu string 0 saja. Satu string 1 saja. Ini adalah string 00. Ini string 11. Ini string 11 ya 3 kali. Ini string 0 3 kali. Ini string 101. Mereka dikumpulkan dalam suatu himpunan. Nah, ini yang disebut dengan bahasa. Nah, rangkaian stringnya, kenapa kok bisa ada 01 kali, terus ada 02 kali, ada 03 kali, ada 04 kali. Nah, rangkaiannya ini disesuaikan dengan grammar. Gitu. Jadi kan satu bahasa ada satu grammar. Nah, disesuaikan dengan grammarnya. Nah, apa itu grammar? Grammar itu adalah serangkaian aturan untuk membangun kalimat. Nah, kalau kita kalimatnya itu adalah stringnya ya. Jadi, serangkaian aturan untuk membangun string dari sebuah bahasa tertentu. Gitu. Nah, silakan, ada yang mau ditanyakan dulu mengenai konsep bahasa? Tidak ada, Bu. Tidak ada, oke. Okay. Nah, ini nanti aja karena ini juga nanti ada pembahasannya tersendiri. Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya. Tadi si grammar tadi kan, grammar itu serangkaian aturan untuk membentuk suatu string. Kan? Jadi string itu terbentuknya nggak ngasal seperti itu aja. Dia melalui aturan dulu. Nah, di teori komputasi ini, yang disebut dengan grammar itu kayak gini. Ada Vn, Vt, S, sama F. Ya. Apa itu Vn? Vn itu adalah variabel non-terminal, di mana variabel non-terminal ini dia artinya nanti bisa diturunkan menjadi variabel terminal, dan Vn ini biasanya dituliskan dalam huruf kapital. Ya, misalnya ada A, B, C, D, E, dan seterusnya. Ada S juga. Itu variabel non-terminal. Jadi di dalam grammarnya di dalam grammarnya teori komputasi itu kayak gini. Kan kalau kita grammar bahasa Indonesia S, P, O, K, ada subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, kalau di teori komputasi itu adalah Vn, Vt, Sf. Vn-nya apa? Vn-nya tadi variabel non-terminal. Itu himpunan simbol yang masih bisa diturunkan. Nah, Vt apa? Vt adalah himpunan simbol yang sudah tidak bisa diturunkan lagi. Nah, Vt ini biasanya dituliskan dalam misalnya huruf kecil, angka ya, atau simbol yang lainnya. Itu adalah Vt. Kemudian ada juga yang disebut dengan S. S itu adalah starting symbol. Itu simbol khusus untuk menandakan awal penurunan produksi. Nanti akan kita lihat lah contohnya. Terus ada juga terakhir adalah F. F itu adalah aturan produksi. Ya, jadi ada yang nanti disebut dengan aturan produksi. Contohnya kayak gini langsung aja. Nah, ini contoh grammar. Ada grammar G, yaitu Vn, Vt, Sf. Vn-nya apa? Vn-nya itu, misalnya ya, ditentukan Vn-nya simbol terminalnya itu kan, simbol non-terminal. Simbol non-terminalnya ini harus digambarkan dengan huruf kapital tadi. Misalnya ada S, A, sama B. Kemudian si variabel terminalnya ini dia terdiri dari 0 sama 1.
Ya. Nah, S-nya, starting simbolnya, ya ini dia pakai huruf S. Starting simbolnya pakai huruf S. F-nya atau aturan produksinya seperti ini. Jadi aturan produksi itu di dalamnya itu terdiri dari variabel non-terminal dan variabel terminal yang sudah kita jabarkan sebelumnya. Ini kan variabel non-terminalnya ada S, A, B, VT-nya ada 0 sama 1. Nah, si S sama A sama si B-nya ini nanti pasti bakal dipakai di aturan produksi sini. Jadi nggak mungkin ada misalnya S, A, B, terus C kapital. Nah, di aturan produksinya tuh C kapitalnya nggak ada, gitu. Ya, jadi biasanya di aturan produksinya ini pasti si C kapitalnya jadi ada kalau memang VN di sini ada C kapital, ya. Ini adalah aturan produksinya. Wah, ini apaan lagi gitu, ini apaan lagi, Bu. Nah, ini aturan produksi ini artinya ya, ruas kiri itu bisa diturunkan menjadi yang ada di ruas kanan. Contohnya, VN, variabel non-terminal S, ini dia bisa diturunkan menjadi A kapital, B kapital. Nah, A kapital dia bisa diturunkan menjadi 0, A kapital atau menjadi 1. Terus B kapital bisa diturunkan menjadi 1B kapital atau 0. Ini digunakan untuk apa aturan produksi? Aturan produksi ini digunakan untuk membuat atau membangun string. Gitu, string yang tadi yang ada di bahasa. Tadi mana? Nah, ini kan bahasa nih. Stringnya itu kan ada kayak 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1 yang 3 kali, 0, 3 kali, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Nah, ini tuh ini tuh dibangun, setiap string ini tuh dibangun menggunakan aturan produksi ini. Gitu. Jadi ada suatu aturan produksi. String apa aja sih yang bisa kebangun dari aturan produksi ini? Nah, kalau misalnya ditanyakannya kayak gitu, kita melakukan proses derivasi namanya. Ya, tapi ini nanti juga ada bab bab khusus untuk memahami proses derivasi ini ya. Ini hanya pengantar aja bahwa nanti kita akan belajar hal yang kayak gini loh. Jadi contohnya nih ya dari aturan produksi ini bisa nyampe menghasilkan suatu string. Ini pertama kita akan selalu mulai dari starting simbol S. Nah, S itu tadi kan bisa diturunkan menjadi A besar, B besar. Maka sekarang kita akan menurunkan misalnya A besar dulu yang ini. Oh, A besar tadi jadi apa ya? Tadi A besar tuh bisa diturunin jadi 0A atau bisa diturunin jadi 1. Misalnya sekarang saya mau diturunkan si A besar yang ini, A kapital yang ini. Tanda panahnya kelihatan nggak, teman-teman? Pointer saya kelihatan nggak tanda panahnya? Kelihatan belum? Kelihatan ya? Oke. Nah, berarti A besar yang pertama ini saya turunkan menjadi 0A. Dari mana? Dari aturan produksi ini. A besar bisa diturunkan jadi 0A kan? Nah, makanya saya di sini A besarnya diubah jadi 0A. B-nya masih tetap ya, belum diturunkan. Kemudian saya turunkan lagi si A yang di tengah ini. Turunkannya jadi 0A lagi misalnya. Berarti sekarang jadi 0, 0A, terus B. Nah, kemudian sekarang A-nya saya mau ubah menjadi 1. Ya, sesuai aturan produksi, A-nya itu bisa diturunkan jadi 1. Saya ubah jadi 1. Berarti sekarang hasilnya jadi 001B. Kemudian B-nya mau saya ubah menjadi 0. Sesuai aturan produksi. B bisa diubah jadi 1B atau diubah jadi 0. Saya ubah jadi 0. Udah. Ini tidak ada yang bisa diturunkan lagi kan ya? Apa tandanya tidak ada yang bisa diturunkan? Dia tidak ada variabel non-terminal di sini. Kalau masih ada variabel non-terminal, ya berarti itu masih bisa diturunin. Diturunin sampai akhirnya semuanya ini adalah variabel terminal. Nah, jadi string 0010 dia merupakan string yang dibentuk dari aturan produksi ini. Ya. Nah, selain itu,
teman-teman juga bisa pakai bisa pakai cara kedua si derivasi ini. Jadi misalnya A-nya mau langsung diturunin jadi 1, itu bisa aja. Terus B-nya nanti diubah jadi 1B, terus B-nya diubah lagi jadi 1B, baru nanti di akhir B-nya diubah jadi 0. Sehingga dari aturan produksi ini akan ada banyak string yang bisa kita dapatkan dari satu aturan produksi ini. Ini ada berapa stringnya ya? Harus kita cobain semua satu persatu. Mungkin bisa aja ada 6, ada 5, ada 10 gitu ya, tergantung aturan produksinya ini. Nah, string-string yang tadi yang udah kita bentuk tadi, itu kalau dikumpulin dalam satu himpunan, maka dia akan menjadi sebuah bahasa. Nah, jadi akan menjadi sebuah bahasa ini. Misal ya, aturan produksi yang tadi tuh bisa ngebangun string yang ini nih, 0, 11, 110, 101 gitu dan seterusnya. Nah, maka grammar yang tadi kita pelajari itu tuh adalah untuk membentuk bahasa L yang ini. Satu grammar tadi tuh untuk membentuk bahasa L ini. Nah, bahasanya apa? Ya, bahasa L aja karena dia dinotasikan dengan L ya. Bahasa L. Gitu. Jadi si string yang terbentuk juga nggak ngasal, nggak asal-asalan. Ya dia juga tetap harus melalui grammar tadi. Ya, grammar yang tadi, aturan produksi grammar yang tadi kita udah pelajarin. Gitu. Itulah bahasa ya. Nah, ini balik lagi ke teori bahasa dan automata. Maka selama 1 semester ini kita akan mempelajari teori bahasanya. Bahasa di komputasi itu seperti apa? Yang tadi ya berarti kita akan pelajari bagaimana bagaimana membuat sebuah string dari sebuah aturan produksi. Terus di bahasa di komputasi itu, di teori komputasi itu ada bahasa apa aja, itu yang akan kita pelajari juga. Kayak gimana bentuk aturan produksinya. Terus juga itu teori bahasanya, pokoknya tentang bahasanya. Membangun stringnya, dilihat dari aturan produksi kayak gitu-gitu ya. Dan automata itu adalah mesinnya tadi, mesin yang bisa mengenali bahasa yang udah kita buat. Gitu. Ada mesin apa aja? Nanti ada definite automata, ada CF, ada push down automata gitu ya. Nanti mesinnya kita akan pelajari juga gimana cara membuat si mesinnya ini. Begitu teman-teman. Ya. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mau nanya Ibu. Sebutkan nama. Siapa? Muhammad Reza. Reza. Gimana Reza? Jadi kalau yang tadi kan di contoh grammar tadi itu kan ada aturan produksinya kayak A-nya nurunin ke 0A gitu Bu. Nah berarti kan itu kan ada atau ya Bu, berarti tidak salah satu. Nah itu tuh ada aturannya nggak sih Bu? Kalau saya lihat tadi misalkan saya ngerubah A-nya jadi OA terus itu kan bisa aja kayak tidak terhingga gitu Bu, string yang mungkin nih. Karena kan jadi ada yang bisa turunin terus gitu Bu. Apakah ada aturan sendiri milik itunya Bu? Oke. Nah, aturannya tuh nggak ada, aturannya cuma 2 nanti tuh. Jadi boleh boleh menurunkan dari variabel non terminal dari sebelah kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Cuman itu doang aturannya. Jadi mau misalnya yang kanannya mau berapa kali 0A-nya diturunin itu tuh nggak ada aturannya. Jadi gimana kita mau berapa kali diturun-turunkannya itu. Benar tadi bisa sampai nggak hingga, Bu. Betul. Nih, kita lihat lagi ke contoh bahasa. Memang dia sampai tak hingga. Karena akan ada, kalau dijabarin bakal ada banyak banget ya kalau si aturan produksinya tuh makin kompleks gitu ya. Kayak tadi sih udah termasuk kompleks juga. Kalau yang nggak kompleks mah ya paling misalnya kayak S itu 0A misalnya. Nah, A-nya itu cuma bisa diturunin jadi 1.
Kayak gitu doang. Nah, itu kan nggak kompleks, otomatis jumlah stringnya juga yang terbentuk cuma sedikit. Nah, kalau yang udah kompleks kayak tadi, ya dia bisa jadi banyak dan sampai hingga gitu. Karena memang nggak ada ketentuan ini mau berapa kali nurunin 0A-nya, misalnya A-nya ini mau jadi 0A-nya berapa kali gitu, nggak ada ketentuan. Jadi bebas mau sampai berapa kali pun. Yang penting si A ini udah nggak akan bisa diturunin lagi kalau A-nya sudah berubah menjadi 1. Nah, kalau A-nya udah berubah jadi 1 kan otomatis nanti nggak akan ada lagi nggak akan ada lagi yang bisa diturunkan dari A kan ya, karena A-nya sudah mencapai variabel terminal. Gitu. Nah, tapi mau berapa kali si A-nya ini diturunkan itu tidak ada aturannya, jadi bebas. Nah, nantinya kalau misalnya kita mempelajari ini, bentar, bisa kayak gini misalnya, sebutkan 5 string yang terbentuk dari aturan produksi berikut. Nah, itu jawabannya bisa beda-beda antar orang ya kan, antar teman-teman. Kenapa bisa beda-beda ya? Karena tadi cara nurunin aturan produksinya ini aja kan nggak ada aturannya, bisa berapa kali diturunin. Ini diminta untuk membangun 5 string. Nah, itu bisa aja tiap mahasiswa jawabannya berbeda, asal sesuai dengan aturan produksi. Nah, terus atau bisa juga pertanyaannya gini, apakah string ini memenuhi aturan produksi berikut? Nah, itu juga bisa kan, kayak misalnya, apakah string 0010 itu memenuhi aturan dari aturan produksi ini? Gitu pertanyaannya. Itu juga bisa kita cek, berarti kan kalau 0010 ya tetap aja ngeceknya kita bermula dari S diturunkan menjadi AB. Gitu. Berarti kalau misalnya 0010 berarti pertama kita harus nurunin A-nya dulu supaya dapat 0 ya kan, harus supaya dapat 0 di sini. Terus angka kedua dia adalah 0 lagi. Nah, nanti 0A. Angka kedua dia 0 lagi, berarti A ini harus diubah lagi jadi 0. Maka dia akan jadi 0 lagi. Terus 0010. Nah, setelah itu dia harus jadi 1. 1 itu kan turunannya si A, berarti A yang tadi terakhir itu jadi 1. Jadi intinya mah dia tetap lagi ada proses derivasi seperti ini. Gitu. Kalau seputar aturan produksi itu aja sih biasanya pertanyaannya itu apa misalnya contoh-contoh string yang bisa dihasilkan dari aturan produksi ini, atau kita mau mengecek apakah suatu string ini tuh memenuhi aturan produksi yang ditentukan. Itu gimana Reza? Apakah sudah menjawab? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Terima kasih Bu. Oke. Silakan ada lagi? Nanti kita akan mempelajarinya di bab reguler bahasa ya, sama konteks free grammar nanti ada. Silakan ada lagi yang mau tanya? Nggak ada?